Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian dengan Rahmadian Afan. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas akhir saya yang berjudul minat memilih program studi vokasi, peran faktor intrinsik dan ekstrinsik pada mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran Telkom University 2025. Nah, di sini yang pertama, apa yang melatar belakangi penelitian saya? Jadi saya menemukan fenomena bahwasannya adanya ketimpangan jauh atau adanya perbedaan jauh di jumlah mahasiswa S1 dengan total jumlah mahasiswa di program studi vokasi seperti D1, D2, D3, dan D4. Nah, dan di sini juga yang menjadi masalah adalah tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi terakhir pada eh, data di BPS menunjukkan bahwasannya tingkat pengangguran yang dihasilkan dari program studi vokasi itu terbilang tinggi jika kita bandingkan di keseluruhan jumlah mahasiswanya. Nah, selanjutnya ini datang kepada pertanyaan. Jadi faktor apakah yang paling memengaruhi minat memilih mahasiswa? Apakah itu faktor intrinsik ataupun ekstrinsik? Nah, jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari keempat variabel. Yang pertama ada self congruence, yang kedua ada persepsi nilai, yang ketiga ada kelompok referensi, dan yang keempat ada citra universitas atau university image pada minat minat memilih mahasiswa tersebut. Dan yang kedua adalah untuk menentukan mana faktor yang paling dominan dari keempat variabel X yang sudah tadi saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Ini adalah bentuk dari kerangka pemikiran yang sudah saya buat dan di sini ada beberapa hipotesis. Hipotesis pertama sampai hipotesis keempat itu adalah bagaimana masing-masing variabel mempengaruhi minat memilih program studi. Dan hal limannya adalah bagaimana masing-masing variabel ini secara bersamaan dapat mempengaruhi minat memilih program studi dan hipotesis yang keenamnya adalah kelompok referensi menjadi faktor paling dominan dari keempat faktor tadi. Nah, di sini ada metodologi. Jadi jenis penelitiannya yang saya gunakan adalah kuantitatif, yang melalui pendekatan deskriptif, dan di sini ada populasi dan sampel. Jadi saya menggunakan rumus Taroyamane untuk sampel ini, di mana di sini mahasiswa di tiga manajemen pemasaran 2025 berjumlah 124 mahasiswa. Dan setelah saya lakukan kalkulasi melalui rumusnya Taroyamane, didapatkan bahwasannya sampel yang dapat mewakili populasinya berjumlah 56. Di sini saya menggunakan data analisisnya adalah MSI atau Method of Successful Interval, Ordinal to Interval, dan ada uji asumsi klasik juga dan Multiple Linear Regression. Nah, selanjutnya di sini ada hasil uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner saya. Di sini dari semua indikator menunjukkan bahwasannya dari semua pertanyaan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang valid dan dari tiap variabel juga menunjukkan bahwa semua variabelnya reliable. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menunjukkan kuesioner penelitian saya. Di sini dapat dilihat di awalnya saya tanyakan pertanyaan yang umum dulu terkait jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, serta kota domisili. Lalu di sini juga ada keterangan untuk skala dan keterangannya supaya nantinya responden tidak tertukar. Nomor satu itu untuk sangat tidak setuju, sampai nomor lima itu adalah sangat setuju. Beserta saya juga membagi jadi dua bagian untuk variabel X itu tersendiri dan variabel Y itu tersendiri juga supaya tidak tercampur. Nah, di sini saya review saja seperti ini kuesionernya. Jadi total untuk kuesioner saya memiliki 30 pertanyaan. Nomor 10, 11, 12, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai ke nomor 30, seperti itu. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.